Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang membahas mengenai personalia industri farmasi steril. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Lutfiah Sulaiman, Miftahur Rahmah, Mutmainnah, dan saya sendiri Nirma. Untuk materi yang pertama mengenai prinsip personalia. Sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan obat yang benar. Oleh sebab itu, industri farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Tiap personil hendaklah memahami tanggung jawab masing-masing dan dicatat. Seluruh personil hendaklah memahami prinsip CPOB dan memperoleh pelatihan awal yang berkesinambungan, termasuk industri mengenai hygiene yang berkaitan dengan pekerjaan. Personalia untuk umum. Industri farmasi hendaklah memiliki personil yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai. Tiap personil tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindari resiko terhadap mutu obat. Industri farmasi juga harus memiliki struktur organisasi. Untuk tugas spesifik dan kewenangan dari personil pada posisi penanggung jawab hendaklah dicantumkan dalam uraian tugas tertulis. Tugas mereka boleh didelegasi kepada wakil yang ditunjuk serta mempunyai tingkat kualifikasi yang memadai. Hendaklah aspek penerapan CPOB tidak ada yang terlewatkan ataupun tumpang tindih dalam tanggung jawab yang tercantum pada uraian tugas. Pada materi personalia, ada yang dimaksud dengan personil kunci. Personil kunci mencangkup kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu, dan kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu. Pada posisi utama tersebut dijabat oleh personil purnawaktu. Kepala bagian produksi dan kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu atau kepala bagian pengawasan mutu harus independen terhadap satu yang lain. Materi selanjutnya mengenai organisasi, kualifikasi, dan tanggung jawab. Struktur organisasi industri farmasi hendaklah sedemikian rupa sehingga bagian produksi, manajemen mutu, atau pengawasan mutu dipimpin oleh orang berbeda, serta tidak saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain. Masing-masing personil hendaklah diberi wewenang penuh dan saran yang memadai yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Hendaklah personil tersebut tidak mempunyai kepentingan lain di luar organisasi yang dapat menghambat atau membatasi kewajibannya dalam melaksanakan tanggung jawab atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi atau finansial. Organisasi, kualifikasi, dan tanggung jawab yang pertama pada kepala bagian produksi. Kepala bagian produksi hendaklah seorang apoteker yang terdaftar dan terkualifikasi memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman praktis yang memadai dalam bidang pembuatan obat dan keterampilan manajerial sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Kepala bagian produksi juga hendaklah diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam produksi obat, termasuk yang pertama, memastikan bahwa obat diproduksi dan disimpan sesuai prosedur agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan persetujuan
petunjuk kerja yang terkait dengan produksi dan memastikan bahwa petunjuk kerja diterapkan secara tepat. Yang ketiga, memastikan bahwa catatan produksi telah dievaluasi dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Produksi sebelum diserahkan kepada Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. Keempat, memeriksa pemeliharaan bangunan dan fasilitas serta peralatan di bagian produksi. Yang kelima, memastikan bahwa validasi yang telah dilaksanakan telah sesuai. Yang ketujuh, memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personil di departemennya dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, Kepala Bagian Produksi bersama dengan Kepala Bagian Pengawasan Mutu dan penanggung jawab teknik hendaklah memiliki tanggung jawab bersama terhadap aspek yang berkaitan dengan mutu. Organisasi kualifikasi dan tanggung jawab. Kepala Bagian Pengawasan Mutu hendaklah seorang terkualifikasi dan lebih diutamakan seorang apoteker, memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman praktis yang memadai dan keterampilan manajerial sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Kepala Bagian Pengawasan Mutu hendaklah diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam pengawasan mutu, termasuk yang pertama, menyetujui atau menolak bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan. Yang ketiga, memberi persetujuan terhadap spesifikasi, petunjuk kerja pengambil contoh, metode pengujian, dan prosedur pengawasan mutu lain. Yang keempat, memberi persetujuan dan memantau semua kontrak analisis. Yang kelima, memeriksa pemeliharaan bangunan dan fasilitas serta peralatan di bagian pengawasan mutu. Yang keenam, memastikan bahwa validasi yang sesuai telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personil di departemennya dilaksanakan dan diterapkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu hendaklah seorang apoteker yang terdaftar dan terkualifikasi, memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman praktis yang memadai dan keterampilan manajerial sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu hendaklah diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan sistem mutu atau pemastian mutu, termasuk yang pertama, memastikan penerapan dan bila diperlukan membentuk sistem mutu. Yang kedua, ikut serta atau memprakarsai pembentukan acuan mutu perusahaan. Yang ketiga, memprakarsai dan menguasai audit internal dan inspeksi diri berkala. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap fungsi bagian pengawasan mutu. Yang kelima, memprakarsai dan berpartisipasi dalam pelaksanaan audit eksternal atau audit terhadap pemasok. Yang keenam, memprakarsai dan berpartisipasi dalam program validasi. Yang ketujuh, memastikan pemenuhan persyaratan teknik atau peraturan otoritas pengawasan obat atau yang disebut OPO yang berkaitan dengan mutu produk jadi. Yang kedelapan, mengevaluasi atau mengkaji catatan batch. Dan yang terakhir, meluluskan atau menolak produk jadi untuk penjualan dengan mempertimbangkan semua faktor terkait masing-masing kepala bagian produksi. Pengawasan mutu dan manajemen mutu atau pemastian mutu memiliki tanggung jawab bersama dalam menerapkan semua aspek yang berkaitan dengan mutu yang berdasarkan peraturan OPO mencakup otorisasi, prosedur tertulis, dan dokumen lain termasuk amandemen, pemantauan dan pengendalian lingkungan pembuatan obat, higien pabrik,
validasi proses, pelatihan, persetujuan dan pemantauan terhadap pemasok bahan, persetujuan dan pemantauan terhadap pembuat obat atas dasar kontrak, penetapan dan pemantauan kondisi penyimpanan bahan dan produk, penyimpanan catatan, pemantauan pemenuhan terhadap persyaratan CPOB, inspeksi, penyelidikan dan pengambil sampel. Untuk pemantauan faktor yang mungkin berdampak terhadap mutu produk. Selanjutnya, pengawasan mutu perseorangan. Cara laboratorium pengawasan mutu yang baik. Yang pertama, tiap personil yang bertugas melakukan supervisi atau melakukan kegiatan laboratorium hendaklah memiliki pendidikan, mendapat pelatihan dan pengalaman yang sesuai atau kombinasinya untuk memungkinkan pelaksanaan tugas dengan baik. Tugas dan tanggung jawab tiap personil hendaklah dirinci dengan jelas dalam uraian tugas atau dalam bentuk lain yang sesuai. Yang kedua, tiap personil hendaklah memakai pakaian pelindung dan alat pengaman seperti respirator atau masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan tahan asam atau basah sesuai tugas yang dilaksanakan. Pengambil sampel. Personil yang mengambil sampel hendaklah memperoleh pelatihan awal dan pelatihan berkelanjutan secara teratur tentang tata cara pengambil sampel yang benar. Pelatihan tersebut hendaklah meliputi pola pengambil sampel, prosedur tertulis pengambil sampel, teknik dan peralatan untuk mengambil sampel, risiko pencemaran silang, tindakan pencegahan yang harus diambil terhadap bahan yang tidak stabil atau steril. Pentingnya memperhatikan pemberian bahan, wadah dan label secara visual dan pentingnya mencatat hal yang tidak diharapkan atau biasa. Pembuatan produk steril. Hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik. Inspeksi dan pengawasan hendaklah dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Personil yang bekerja di area bersih dan steril hendaklah dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Semua personil, termasuk bagian pembersih dan perawatan, yang akan bekerja di area tersebut hendaklah mendapat pelatihan teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai higien dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Bila personil dari luar yang tidak pernah menerima pelatihan seperti di atas, misalnya kontraktor bangunan atau perawatan yang harus masuk ke dalam area bersih, perhatian khusus hendaklah diberikan dengan instruksi dan pengawasan. Adapun syarat-syarat pembuatan produk steril yaitu staf yang bekerja dengan bahan yang berasal dari jaringan hewan atau biakan mikroba selain dari yang digunakan dalam proses pembuatan yang berlaku, hendaklah tidak memasuki area produk steril kecuali mematuhi prosedur masuk yang ketat dan rinci. Standar higien perorangan dan kebersihan yang tinggi adalah esensial. Personil yang terlibat dalam pembuatan produk steril hendaklah diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan pencemaran yang tidak normal, jumlah dan jenisnya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan. Tindakan yang diambil terhadap personil yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis hendaklah diputuskan oleh personil kompeten yang ditunjuk. Pakaian dari rumah tidak boleh dibawa masuk ke area bersih dan personil yang memasuki kamar ganti pakaian hendaklah sudah mengenakan pakaian kerja reguler standar. Selanjutnya yaitu pakaian kerja reguler hendaklah tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Untuk tiap personil yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril, disterilkan atau disanitasi dengan memadai. Hendaklah disediakan untuk tiap sesi kerja. Sarung tangan hendaklah secara rutin didisinfeksikan selama bekerja. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit pada setiap sesi kerja. Penggantian dan pencucian hendaklah mengikuti prosedur tertulis yang didesain untuk meminimalkan kontaminasi pada pakaian area bersih atau membawa masuk kontaminan ke area bersih. Arloji, kosmetika, dan perhiasan hendaklah tidak dipakai di area bersih. Personil yang memasuki area bersih
atau area steril hendaklah mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepas serat dan bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Pakaian ini hendaklah nyaman dipakai dan agak longgar untuk mengurangi gesekan. Pakaian ini hanya boleh dipakai di area bersih atau area steril yang relevan. Selanjutnya yaitu pakaian dan mulutnya hendaklah disesuaikan dengan proses dan kelas kebersihan area kerja. Pakaian tersebut hendaklah dipakai sesuai dengan tujuannya untuk melindungi produk dari kontaminasi. Kelas A atau B, penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut-rambut dan jika relevan, janggut dan kumis. Penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Penutup muka hendaklah dipakai untuk mencegah penyebaran percikan. Model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat dan memiliki leher tinggi hendaklah dikenakan. Hendaklah dipakai sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan penutup kaki steril. Ujung celana hendaklah diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Pakaian pelindung ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Selanjutnya, pembuatan produk steril pada kelas C yaitu rambut dan jika relevan, janggut dan kumis hendaklah ditutup. Pakaian model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat memiliki leher tinggi dan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai hendaklah dikenakan. Pakaian kerja ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahkan partikulat. Kelas D, rambut dan jika relevan janggut hendaklah ditutup. Pakaian pelindung reguler sepatu yang sesuai atau penutup sepatu hendaklah dikenakan. Perlu diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan kontaminasi yang berasal dari bagian luar atau area bersih. Pakaian untuk area bersih hendaklah dicuci dan ditangani sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kontaminan tambahan yang kemudian akan terlepas. Cara penanganan ini hendaklah mengikuti prosedur tertulis. Sebaiknya tersedia fasilitas khusus untuk pencucian pakaian area bersih. Penanganan yang tidak tepat terhadap pakaian area bersih akan merusak serat dan dapat meningkatkan resiko pelepasan partikel. Hanya personil yang berwenang yang boleh memasuki area bangunan dan fasilitas dengan akses terbatas. Yang ketiga adalah kebersihan personil. Tiap personil yang masuk ke area pembuatan hendaklah mengenakan pakaian pelindung yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya. Yang kedua, prosedur higienis perorangan termasuk persyaratan untuk mengenakan pakaian pelindung hendaklah diberlakukan bagi semua personil yang memasuki area produksi, baik karyawan purna waktu, paruh waktu, atau bukan karyawan yang berada di area pabrik. Misalnya karyawan kontraktor, pengunjung, anggota manajemen senior, dan inspektur. Yang ketiga, untuk menjamin perlindungan produk dari pencemaran dan untuk keamanan personil. Hendaklah personil mengenakan pakaian pelindung yang bersih dan sesuai dengan tugasnya termasuk penutup rambut, pakaian kerja kotor, dan lapan bersih kotor yang dapat dipakai ulang, hendaklah disimpan dalam wadah tertutup hingga saat pencucian. Yang keempat yaitu program higienis yang rinci hendaklah dibuat dan diadaptasikan terhadap berbagai kebutuhan di dalam area pembuatan. Program tersebut hendaklah mencakup prosedur yang berkaitan dengan kesehatan, praktik higienis dan pakaian pelindung personil. Prosedur hendaklah dipahami dan dipatuhi secara ketat oleh setiap personil yang bertugas di area produksi dan pengawasan. Program higienis hendaklah dipromosikan oleh manajemen dan dibahas secara luas selama sesi pelatihan. Selanjutnya, semua personil hendaklah menerapkan higienis perorangan yang baik. Hendaklah mereka dilatih mengenai penerapan higienis perorangan. Semua memperhatikan tingkat higienis perorangan yang tinggi. Personil hendaklah diinstruksikan supaya menggunakan sarana mencuci tangan sebelum memasuki area produksi. Untuk tujuan itu perlu dipasang poster yang sesuai. Yang ketujuh, semua personil hendaklah menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat direkrut. Industri harus bertanggung jawab agar tersedia instruksi yang memastikan bahwa keadaan kesehatan personil yang dapat mempengaruhi mutu produk diberitahukan kepada manajemen industri.
Sesudah pemeriksaan kesehatan awal, hendaklah dilakukan pemeriksaan kesehatan kerja dan kesehatan personil secara berkala. Petugas pemeriksa visual hendaklah menjalani pemeriksaan mata secara berskala. Selanjutnya, tiap personil yang mengidap penyakit atau menderita luka terbuka yang dapat merugikan mutu produk hendaklah dilarang menangani bahan awal, bahan pengemas, bahan yang sedang diproses, dan obat jadi sampai dia sembuh kembali. Semua personil hendaklah diperintahkan dan didorong untuk melaporkan kepada atasan langsung tiap keadaan pabrik, peralatan, atau personil yang menurut penelitian mereka dapat merugikan produk. Hendaklah dihindarkan persentuhan langsung antara tangan operator dengan bahan awal, produk antara, dan produk ruahan yang terbuka, dan juga dengan bagian peralatan yang bersentuhan dengan produk. Dan yang terakhir, merokok, makan, minum, mengunyah, memelihara tanaman, menyimpan makanan, minuman, bahan untuk merokok, atau obat pribadi hanya diperbolehkan di area tertentu dan dilarang dalam area produksi, laboratorium, area gudang, dan area lain yang mungkin berdampak terhadap mutu produk. Materi selanjutnya adalah kendala personil. Kendala personilnya itu adalah keadaan bangunan, fasilitas, dan jumlah personil atau sumber daya manusia yang kurang memadai, kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip CPOB pada industri farmasi, kurangnya pelatihan dasar maupun pelatihan berkesinambungan dalam teori dan praktik CPOB, serta pelatihan mengenai tugas atau tanggung jawab pada masing-masing personil. Evaluasi atau penilaian terhadap tugas atau tanggung jawab masing-masing personil tidak dilakukan secara berkala. Beberapa personil mempunyai kepentingan lain di luar organisasi sehingga dapat menghambat atau membatasi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi atau finansial. Suatu industri farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang sehat, terkualifikasi, dan dalam jumlah yang memadai agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Semua personil harus memahami prinsip CPOB agar produk yang dihasilkan bermutu. Kesehatan personil hendaklah dilakukan pada saat perekrutan sehingga dapat dipastikan bahwa semua calon karyawan mulai dari petugas kebersihan, pemasangan dan perawatan peralatan, personil produksi, dan pengawasan hingga personil tingkat manajerial yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik sehingga tidak akan berdampak pada mutu produk yang dibuat. Di samping itu, hendaklah dibuat dan dilaksanakan program pemeriksaan kesehatan berkala yang mencangkup pemeriksaan jenis-jenis penyakit yang dapat berdampak pada mutu dan kemurnian produk akhir. Untuk masing-masing karyawan hendaklah ada catatan tentang kesehatan mental dan fisiknya. Dalam kualifikasi dan pengalaman personil yang diperlukan untuk tiap posisi hendaklah ditetapkan secara tertulis yang disimpan oleh bagian SDM, tapi juga dapat ditampilkan pada uraian tugas masing-masing. Jumlah personil yang memadai sangat mempengaruhi proses produksi. Kekurangan jumlah personil cenderung mempengaruhi kualitas obat karena tugas akan dilakukan secara tergesa-gesa dengan segala akibatnya. Di samping itu, kurangnya jumlah karyawan biasanya mengakibatkan kerja lembur sering dilakukan yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dan mental baik bagi operator ataupun supervisor atau malahan bagi personil pada tingkat lebih atas yang melakukan evaluasi dan mengambil keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.